Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang seni patung. Pada hari ini kita akan membahas seni musik, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Adapun kompetensi dasar dari menyanyikan lagu secara solo dan tunggal adalah 3.1 memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. 4.1 mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Tujuan pembelajaran dari menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, siswa dapat 1. Menentukan materi vokal yang dimilikinya. 2. Menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik. 3. Menyanyikan lagu sesuai pilihan sendiri dengan teknik vokal yang baik. 4. Menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal. 5. Melatih dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo atau tunggal. Baiklah anak-anak ibu, kita akan membahas tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal, yaitu sudah ada ini yang A-nya yaitu jenis penampilan vokal solo atau tunggal, yang B materi vokal, C teknik vokal, D penampilan, E latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. A. Jenis penampilan vokal solo dan tunggal. Yang dimaksud dengan vokal yaitu vokal berasal dari kata bahasa Latin vokalis yang berarti berbicara atau bersuara. Sudah itu ada nanti resonansi. Adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun meskipun tanpa tambahan alat apapun. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. B. Materi vokal. Nyanyikanlah sebuah lagu pilihan bersama. Lakukan pengamatan terhadap 2 orang temanmu pada saat bernyanyikan lagu tersebut. Dengarkanlah apa saja perbedaan yang dapat kamu dengarkan. Di sini sudah jelas pasti ada perbedaan antara satu temanmu dengan yang satu temanmu, yaitu vokalnya. Yang satu ada suaranya yang tinggi, ada suaranya yang sedang, dan ada suaranya yang rendah. Di situ kamu bisa membedakannya. Dari uraian yang telah dibuat di atas akan ada perbedaan mendasar terhadap materi vokal yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda, yaitu warna suara.
Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suara berbeda. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing juga. Ya, tentu kita kalau suara kita tidak akan bisa menentukan karena suara itu sudah diciptakan oleh Tuhan. 2. Wilayah nada. Kemampuan seorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki. Juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Jadi kalau kamu mau suara bagus, kita harus latih teratur, yaitu vokal kita, artikulasi. Vokal kita juga artikulasinya, pengucapannya juga harus jelas. Jadi kita sering-sering berlatih kalau suara kita mau bagus. Berikut ini pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya. Itu ada terbagi 3, ada suara anak-anak, suara wanita, dan suara pria. Kita masuki dulu yang pertama, yaitu suara anak-anak. Wilayah nada suara anak-anak yang laki-laki dan perempuan pada usia anak-anakan mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaannya akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya, tumbuhnya jakut leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. Suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya C1 sampai F1. Yang kedua, suara anak-anak rendah, wilayah nadanya A sampai ke D2. 2. Suara wanita. Suara wanita ini terbagi 3. Suara tinggi wanita dalam musik disebut sopran. Wilayah nadanya dari C1 sampai ke A2. Yang kedua, suara sedang wanita disebut mezzo-sopran. Wilayah nadanya dari A sampai ke F2. 3. Alto, itu suara rendah wanita. Wilayah nadanya dari F sampai ke D2. Yang ketiga yaitu suara pria. Suara pria juga terbagi 3. Yang A, tenor, suara tinggi pria, wilayah nadanya C sampai ke A2. B, yaitu bariton, suara sedang pria, wilayah nadanya dari A sampai ke F1. Yang ketiga, bass, itu suara rendah pria, wilayah nadanya dari F sampai ke D1. C. Teknik vokal. Pengertian teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang dikeluarkan terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selain ditentukan oleh organ-organ tubuh, mutu, dan pembentukannya, suara manusia juga didukung oleh beberapa unsur teknik vokal. Di antaranya adalah 1. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata atau huruf demi huruf dengan jelas dan benar.
Faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan artikulasi yang baik antara lain, ini ada caranya, yaitu satu, sikap badan yang baik dan benar dalam menyanyikan lagu. Posisi mulut yang baik dan benar pada waktu bernyanyi. Latihan vokalisis, yaitu teknik pembentukan bunyi vokal dan teknik pembentukan bunyi konsonan. Ini cara kita berlatih dalam mengolah vokal, teknik vokal. Itu ada artikulasi, nanti ada frasering. Jadi kalian bisa lihat ini. Berikut ini cara berdiri yang baik pada saat kita bernyanyi. 1. Badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. 2. Berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. 3. Dada dibusungkan tapi tetap rileks, pandangan lurus ke depan. 5. Posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Ini cara kita dalam bernyanyi untuk mendapatkan pernapasan yang baik atau suara yang bagus. Baiklah anak-anak, perhatikan gambar. Ini posisi berdiri yang baik untuk bernyanyi. Ini ada 3 macam, ini yang orang yang berdiri. Nomor 1 ini kurang baik. Nomor 2 juga. Yang bagusnya itu, yang sesuai untuk kita bernyanyi adalah yang nomor 3. Rileks kita dalam bernyanyi. Tidak ada beban dan tidak ada mikir apapun. Jadi yang bagusnya itu adalah yang nomor 3. 1. Pernapasan diafragma. Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya yang kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Udara yang digunakan saat bernyanyi lebih banyak daripada saat bernapas sehari-hari. Oleh karena itu, usahakan mengisi paru-paru sebanyak mungkin saat menyanyi. Teknik pernapasan dalam menyanyi dibagi menjadi 3, yaitu teknik pernapasan dada, perut, dan diafragma. Ketiga pernapasan ini yang bagus adalah yang untuk bernyanyi kita adalah pernapasan diafragma. Yang kedua yaitu frasering, adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mendapatkan frasering yang baik, seseorang harus memahami arti sebuah kalimat, memahami tujuan atau pesanan sebuah lagu, serta memahami bahwa susunan nada dan syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. Berikut ini adalah tahap berlatih olah pernapasan diafragma untuk mendapatkan pernapasan atau suara yang bagus di dalam bernyanyi. Ini sudah ada tahap-tahapnya. Yang pertama, ambil napas melalui hidung atau mulut. 2. Tahan napas tersebut kira-kira 5 detik. Rasakan benar otot diafragma makin kencang. 3. Lalu keluarkan napas tersebut dengan lembut. Mengeluarkan suara desis halus dan rata sambil hitung beberapa detik. Dapat menghabiskan napas dengan desis tersebut. 4. Ulangi beberapa kali latihan di atas sambil berupaya agar banyaknya hitungan desis yang dikeluarkan semakin banyak setiap kali berlatih. Jadi kalau kita mau berlatih suara supaya panjang, supaya bagus dalam bernyanyi, kita bisa mengambil langkah-langkah yang seperti ini. Baiklah anak-anak, kita masuk lagi dengan resonansi.
Yang dimaksud dengan resonansi adalah usaha untuk memperindahkan suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi, bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Kualitas dan kualitasi suara hasil penguatan resonansi akan membedakan warna suara satu instrumen dengan instrumen yang lain. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Resonansi ini banyak macamnya. Nanti ada resonansi dada dan resonansi tenggorokan dan hidung. Itu akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Cuma untuk hari ini kita cuma sampai di sini saja. Baiklah anak-anak semuanya. Hari ini kita sudah membahas jenis penampilan vokal solo dan tunggal. Yaitu di dalamnya ada materi vokal, teknik vokal, pernapasan, sudah kita bahas. Minggu yang akan datang kita akan bahas nanti macam-macam resonansi. Dan akan kita bahas juga minggu depan nanti latihan improvisasi lagu secara solo dan tunggal. Ini ada tugas yang kalian kerjakan. 1. Sebutkan pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya. 2. Jelaskan pengertian penapasan dan frasering. 3. Sebutkan dan jelaskan pembagian suara pria. Hasilnya nanti jawaban kalian kirim ke GC kita. Rasa ibu cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.